Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهلة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. تبركا بقول الله تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan dan memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah limpah ruahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam, itu merupakan satu nikmat yang harus kita mampu pertahankan dari dunia sampai nanti ajal menjemput kita. Karena Islam itu adalah kendaraan kita agar kita sampai kepada tujuan, yaitu Allah Rabbul Izzati. Sedangkan iman itu adalah alat penggerak dari kendaraan Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah peruntukkan kepada kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita menyampaikan salawat diiringi dengan salam kepada manusia mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap salawat yang terucap dari lisan kita, Allah ridha dengannya, sehingga kelak Allah mempertemukan kita dengan beliau untuk bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa mengetuk pintu syurganya Allah bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perhatikan untayan ayat yang pertama saya bacakan tadi. Kita lihat apa isi yang terkandung di dalamnya. Kemudian apa-apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam Al-Quran pernah menyampaikan satu ayat kepada mereka yang ketika hidup di dunia, apapun perintah mereka laksanakan,
sesuai dengan kemampuan mereka, karena mereka berdasarkan ayat yang Allah sampaikan pula dalam Al-Quran, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah seukuran kemampuan kalian untuk melaksanakannya. Maka ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu sudah barang tentu Allah akan peruntukkan bagi mereka yang taat kepada perintah Allah, yang menjalankan perintah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah mengatakan irji'i ila rabbik, silakan kalian pulang kepada Allah yang mengatur hidup kalian. Radiyatan mardiyah, Allah sangat gembira dan senang kepada kalian karena kalian dulu menjalankan perintah dengan penuh sukarela, dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan. Kalian senang ketika diperintah oleh Allah, maka pun demikian Allah Subhanahu wa taala akan senang dan mengulurkan rahman dan rahimnya untuk kita ketika kita menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dan inginkan. Setelah kalimat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan fadkhuli fi ibadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada mereka sehingga mereka dianggap oleh Allah menjadi hamba. Karena ada sebagian manusia tidak dianggap oleh Allah menjadi hamba. Kenapa? Karena perilaku mereka tidak sesuai dengan keinginan Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sehingga nanti di akhirat ada orang-orang yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Yasin sudah jelas Allah mengatakan, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun," silahkan kalian menyingkir hai orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang mujrim. Alam ahd ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Padahal Allah sudah sampaikan. Apakah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah kami informasikan kepada kalian, kalian jangan bikin perjanjian dengan syaitan. Kalian jangan menyembah dan ikut dengan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Jadi ketika Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi, kita dianggap oleh Allah menjadi hambanya, yakin nanti di akhirat Allah mengatakan wadkhuli jannati, ke syurganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah sudah menunggu kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi yang berbicara dan untuk siapa saja yang mendengar. Jika benar apa yang saya ucapkan, maka itu semua dari Allah dan Rasulnya. Ketika salah apa yang saya sampaikan dari pribadi saya sendiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.